Selamat sore Tribuners, senang sekali saya Mesya Marsabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini, edisi 10 Oktober 2023. Di mana sejumlah informasi terbaru dari kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Pendaftaran P3K diperpanjang hingga 11 Oktober 2023. Bodewin Watimena sebut ini adalah keadilan bagi guru honorer di Ambon. Pendaftaran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2023 resmi diperpanjang 2 hari lagi hingga 11 Oktober 2023. Padahal pendaftaran tersebut semula telah ditutup pada Senin 9 Oktober 2023 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Penjabat Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mengatakan, mulanya ia telah menginstruksikan baik itu BKD, Dinas Pendidikan, dan DPRD untuk langsung bertolak ke Jakarta, perjuangkan nasib guru honorer yang tidak bisa mendaftar P3K. Pihaknya bersama-sama meminta agar harus ada perpanjangan waktu pendaftaran, karena waktu semula yang ditetapkan itu sistemnya sudah terkunci. Kata dia, Tribuners, yang diinginkan dari proses penerimaan P3K ini adalah dapat memberikan keadilan yang sama bagi semua guru honorer agar dapat diakomodir untuk mengikuti seleksi. Entah nantinya lolos atau tidak, setidaknya semua guru honorer harus diberikan kesempatan. Diketahui selain P3K, pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS juga diperpanjang dengan waktu yang sama. Perpanjangan pendaftaran CPNS dan P3K 2023 ini diumumkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN melalui surat edaran nomor 9386-B garis datar KS.01-SD-SD-E-2023 tentang penyesuaian jadwal pelaksanaan seleksi CASN tahun anggaran 2023. Langsung besoknya kan kita ke Jakarta, langsung kita perintah Kadis Pendidikan untuk sama-sama lalu cek ke BKN dan Kemendikbud. Ternyata memang itu ditutup sistemnya oleh kementerian karena menurut kementerian itu sudah melewati kuota. Nah, tapi saya meminta agar diberikan kesempatan karena apa? Walaupun kuota kita misalnya 10 untuk guru bahasa Inggris misalnya. Kalau ada 100 orang yang mestinya mereka bisa melamar semuanya. Nanti diseleksi yang diterima kan cuma 10. Ya, yang kita inginkan adalah keadilan untuk semuanya bisa diberikan kesempatan yang sama, peluang yang sama untuk masuk dalam 10 orang yang terpilih. Diakomodir aja dulu. Diakomodir untuk diseleksi. Nah, setelah itu kita balik ternyata masih belum juga. Karena itu Komisi 2 waktu rapat dengan Dinas Pendidikan, BKD dan para guru yang belum terdaftar ini, lalu konsultasi dengan BT bilang semua ke Jakarta saja. Lalu ketemu. Nah, dalam upaya untuk mendukung itu, kami meminta bantuan dari anggota DPRD asal Maluku, anggota sama Deputi 1 KSP. Untuk apa? Memfasilitasi kita dengan kementerian dan BKN. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, setelah anggaran hampir 3 miliar lebih, air mancur Taman Patimura kini kotor berlumut tak terawat. Air mancur di Taman Patimura Ambon, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, kini nampak tak terawat. Pasalnya kolam air mancur yang mengelilingi miniatur gitar sebagai ikon musik Ambon City of Music itu sangat kotor dan dipenuhi lumut. Diduga kolam air mancur yang baru diresmikan pada 7 September 2019 tepatnya di HUT ke-444 Kota Ambon itu tidak pernah dibersihkan petugas. Padahal air mancur yang dilengkapi dengan lampu berwarna-warni dan speaker untuk mengumandangkan lagu-lagu itu telah menelan anggaran 2,7 miliar rupiah.
Salah satu warga, Ivon, mengaku tak hanya kotor, namun air mancur itu juga bahkan terlihat tidak berfungsi. Ia mengaku turut prihatin dengan kondisi Taman Patimura yang katanya dibangun sebagai sarana hiburan bagi warga Kota Ambon ini. Diketahui Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi resmikan Taman Patimura pada HUT ke-444 Kota Ambon pada 7 September 2019 silam. Taman Patimura di dalamnya terdapat miniatur gitar dan speaker untuk mengumandangkan lagu-lagu. Juga terdapat air mancur menari dengan warna yang berganti-ganti sesuai irama lagu. Taman ini mulanya diharapkan menjadi salah satu ikon kota Ambon dalam menjemput tahun kunjungan Ambon 2020 dan juga merupakan ikon Ambon sebagai kota musik dunia. Tribuners, Kadis PUPR pastikan segera bersihkan air mancur Taman Patimura yang berlumut. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Ambon, Melianus Hatui Hamalo, mengaku akan menindaklanjuti kondisi air mancur di Taman Patimura yang kotor berlumut dan terkesan tak terawat itu. Kata dia, pihaknya akan segera membersihkan kolam agar terlihat bersih kembali. Selain pembersihan kolam, air mancur juga akan difungsikan kembali seperti sedia kala. Setelah itu, air mancur yang dilengkapi dengan lampu berwarna-warni dan speaker untuk mengumandangkan lagu-lagu serta miniatur gitar itu, pengelolanya juga bakal diserahkan ke bagian umum pemerintah kota atau Pemkot Ambon. Air mancur di Taman Patimura, Ambon, Kelurahan Uritetu, Kecamatan Sirimau, kini nampak tak terawat. Pasalnya kolam yang air mancur yang mengelilingi miniatur gitar itu sangat kotor dan dipenuhi lumut. Diduga kolam air mancur yang baru diresmikan pada 7 September 2019, tepatnya di HUT ke-444 Kota Ambon itu tidak pernah dibersihkan petugas. Padahal air mancur yang dilengkapi dengan lampu berwarna-warni itu telah menelan anggaran 2,7 miliar. Salah satu warga, Ivon, mengaku tak hanya kotor, namun air mancur itu juga bahkan terlihat tidak berfungsi. Ia mengaku turut prihatin dengan kondisi Taman Patimura yang katanya dibangun sebagai sarana hiburan bagi warga Kota Ambon ini. Air mancur di Taman Patimura kan selama ini kan tahu sementara ini akan jalan, padahal ada yang 2 hari jalan ya, 2 hari jalan, itu akan ditindak kembali untuk pembersihan kolam sama lihat untuk kondisi untuk di ruang operatornya. Jadi nanti Dari dinas PUPR nanti untuk mungkin besok lagi jalan ulang kembali lalu bikin penyerahan untuk dikelola oleh bagian umum saja begitu supaya tahu. Dari Kota Ambon kita beralih ke Kabupaten Maluku Tengah. Tribuners, sampah menumpuk di ruas jalan perbatasan Negeri Suli dan Tulehu. Kondisi memprihatinkan terlihat di ruas jalan perbatasan antara Desa Suli dan Desa Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Pantauan tribunambon.com sekitar pukul 12 siang di lokasi, terlihat banyak sampah menumpuk dan berserakan pada sisi jalan Selasa 10 Oktober 2023. Saking banyaknya sampah di lokasi, nampak sebagian badan jalan tertutup oleh sampah-sampah yang berserakan. Tak hanya menutup badan jalan, tumpukan sampah juga mengeluarkan bau busuk. Pengendara roda 2 yang melintas pun nampak menutup hidung tatkala. Melewati ruas jalan tersebut, pengendara motor Gabriel D5 mengatakan bahwa lokasi tersebut bukanlah tempat pembuangan sampah. Selain itu, sistem pengelolaan sampah di Kecamatan Salahutu juga tidak ada. Lanjutnya, tumpukan sampah sudah terlihat dari beberapa bulan sebelumnya, namun hingga kini tidak ada upaya pembersihan. Malahan sampah semakin bertambah. Dia berharap pemerintah setempat bisa segera mengatasi masalah sampah di Kecamatan Salahutu itu. Tidak hanya membersihkan, tetapi ada tata pengelolaan sampah yang efisien.
Sementara itu, Tribuners Camat Salahuddin Neni Seipala saat dikonfirmasi tribunambon.com belum merespon pesan atau telepon WhatsApp. Kita ke berita terakhir, Tribuners, dari Kabupaten Maluku Tenggara. Gua Suanggi di Kei Kecil Maluku Tenggara bisa jadi pilihan asik untuk berwisata. Lian Hawang, begitu warga lokal menyebutnya, adalah gua air tawar dengan pesona yang tidak biasa. Air begitu jernih hingga dasar gua tampak dari ketinggian. Seperti gua pada umumnya, stalastik dan stalagmit kokoh menjulang. Air dalam Lian Hawang sendiri bersumber dari dalam tanah. Uniknya, tinggi rendah air dalam air Lian Hawang mengikuti pasang surut laut. Di kondisi pasang laut, kedalaman air Lian Hawang mencapai 3,5 meter, sedangkan sisi dangkal hanya 1,5 meter. Terletak di Ohoy atau Desa Letfuan, Kecamatan Hoat Sorbay, dengan jarak tempuh 24 km dari pusat kota Langgur. Untuk bisa menikmati sejuknya udara dan dinginnya air Lian Hawang, hanya cukup dengan Rp10.000 per orang. Menyoal Lian Hawang, penduduk lokal menyebutnya Goa Suanggi atau Hawang. Suanggi dalam cerita warga adalah sosok makhluk gaib. Nah, Tribuners, bagi yang juga menyukai cerita mistis, Goa Suanggi bisa jadi pilihan ketika berkunjung di Maluku Tenggara. Baik, Tribuners, berarti tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 10 Oktober 2023. Wakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabesi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.